So hari ini gue excited banget karena kita kedatangan teman-teman kita yang dari luar pulau juga. Luar pulau ada ya, luar kota. Karena selama 10 hari ini kita ada City to City. Dan puji Tuhan kita punya partner banyak sekali. Dan aku pengen teman-teman kita bangkit diri dulu ya. Coba say hello to kiri kanannya. Halo, hi guys, apa kabar semuanya. Dan gue pengen teman-teman say hello juga untuk siapa yang belum kenal. Iya, hi, God bless you. Dan ada teman-teman dari Gibeon Church ya, sebelah kiri gue Gibeon Church. Tuh lihat, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat mereka, tolong. Orang anak-anak KIC tolong sambut dulu ya, jangan disambit tolong ya, peluk kalau bisa, iya. Ini dia, ya. Ada juga teman-teman dari komunitas kita dari Cornerstone. Iya, dia yang di pojok-pojok. Teman-teman lihat yang di pojok-pojok. Nah, itulah Cornerstone. Coba tolong disambut. Iya, teman-teman kita dari Cornerstone ya. Iya, itu dia rame ya mereka ya. Itu juga teman-teman dari Cornerstone semua. Dan juga ada yang dari luar kota, dari Surabaya ada juga, ini dari RGCC, Rock Generation Community Church. Iya, Pastor David juga ada di sini. Ayo teman-teman langsung aja. Hai semuanya, thank you. Ya, senang banget bisa berpartner dengan teman-teman semua. Silakan duduk. Hari ini kita masuk ke series yang baru. Nanti ke depannya akan ada Pastor Andi Setiawan juga yang akan share bersama dengan kita. Ada Gladys juga nanti. Dan kita akan ngomongin tentang kingdom mindset. Sama-sama bilang kingdom mindset. Dan hari ini aku akan share tentang kingdom sound. Dan senang banget kita ikut City to City. Karena di situ ngomong tentang kerajaan Allah. Di situ ngomong tentang satu tubuh Kristus. Mau dari denominasi apapun juga, kita punya satu nama saja yang harus ditinggikan. Namanya siapa? Teman semua? Namanya Tuhan Yesus. Sekarang ada yang dari Gibeon, tuh ada yang dari komunitas, ada yang dari RGCC, ngumpul semua. Dan saya gak takut kalau teman-teman pindah ke gereja mereka, gak apa-apa. Cuma deg-degan aja, terima kasih ya. Kalau ke Surabaya teman-teman bisa ke Gibeon Church, ke Malang bisa RGCC, dan kalau butuh komunitas di mingguan, ada hari apa bro? Hari Kamis, dan juga nanti sore ada muda jam 5, santai aja, cuma deg-degan aja. Nah oleh sebab itu kita perlu bertobat setiap hari, saya pun bertobat setiap hari supaya gak ngerasa tertekan ketika ada anak-anak kita yang pindah. Haleluya, karena jiwa-jiwa ini bukan tentang punya kita, tapi ini semuanya punya Tuhan. So hari ini kita ngomongin kingdom sound, one team, one sound, kingdom sound. Oke, aku langsung aja buka di Efesus pasal keempat ayat 2 sampai ke 13. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nextnya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa teman-teman semua? Pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yuk sebelum lanjut kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Pimpin setiap kami, ajar setiap kami supaya kami mengerti apa maksud dan isi dari firman-Mu Tuhan. Dan ketika firman kami terima, bukan hanya itu menjadi informasi saja, tapi sungguh menjadi transformasi dalam hidup kami Tuhan. Ada perubahan hidup di dalam hidup kami. Pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha sehingga aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Bantu kami untuk mengerti Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, we love you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah teman-teman, di ayat ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada setiap kita semua untuk terus bersatu. Satu Tuhan, di dalam satu kerajaannya, kerajaan Allah. Tapi yang terjadi hari-hari ini teman-teman, kita melihat banyak sekali orang-orang yang saling berperang satu sama lain. Satu gereja ada yang perang. Satu sinode ada yang perang. Satu komunitas ada yang perang juga. Jadi saling berantem. Nah, aku akan kasih satu video buat teman-teman semua sebelum kita lanjut. Video ini seru banget, nanti kita belajar sama-sama dari video ini ya. Ini dia videonya, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke. Nah, kalau kita melihat, saking merekanya udah sama-sama rusak, ya. Tapi berantem satu sama lain. Sehingga mereka lupa bahwa ada singa yang sedang menargetkan mereka dan pada akhirnya mati itu. Satu. Jadi korban. Saya berdoa supaya mulai dari kita semua, kita gak melakukan kesalahan yang sama dengan berantem satu sama lain teman-teman. Karena memang kita percaya bahwa cuma satu sih brandnya. Brandnya cuma nama Tuhan Yesus Kristus itu saja. Kita semua di sini walaupun berbeda-beda merek ya. Ada Gibeon, ada RGCC, ada KAC, ada Muda nanti, juga ada Cornerstone. Tapi kingdom mindset ini kita bisa melihat bahwa kita di sama-sama teman, partner, saudara. Takutnya waktu kita sibuk berantem satu sama lain, kita lupa bahwa generasi ini sedang kehilangan. Bahkan sedang diserang, mending kalau mereka cuma makan popcorn ngeliat kita berantem. Wah gereja pada berantem, waduh hajar, sikat. Tapi ini ternyata waktu kita sibuk berantem, Syaiton dirojim gak tinggal diam teman-teman. Dia justru menerkam generasi-generasi yang ada sedangkan kita sibuk. Gimana lu? Pelayanan lu gimana? Musik kurang ngangkat. Aduh gak angkat tangan culun lo gak angkat tangan. Lampunya kurang semerbak. Kurang semerbak. Kurang menyilaukan. Gereja sekarang harus kayak sayap kudus dong. Ini masa kita kalah sama sayap kudus? Kayak di gereja gue dong. Gereja apa itu diam-diam saja. Ngantuk yang ada. Dan akhirnya berantem satu sama lain. Lupa kalau generasi ini sedang memperhatikan gerejanya. Kalau kita sibuk berantem satu sama lain. Nah di sini Paulus mengingatkan, yuk hendaklah kita saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena sekali lagi yang kita beritakan hanya Yesus. Dan menarik sekali apa yang Tuhan Yesus lakukan. It's all about the kingdom of God. Nextnya. Ketika Tuhan Yesus selesai dari 40 hari di padang gurun, ya 40 hari. Hal yang dia lakukan, dia berkhotbah. Pertama kali apa yang dia katakan Matius 4 ayat 17 itu pertama kali dia tampil di permukaan gitu untuk melayani pelayanan gitu ya. Dan dia langsung bilang, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lukas 4 ayat 43 bilang, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. So Tuhan Yesus mau katakan ini tentang kerajaan Tuhan, bukan kerajaan kita sendiri-sendiri. Setuju ya teman-teman ya? Ini kerajaannya Tuhan. The kingdom of God. So aku percaya tujuannya untuk kita memberitakan Injil kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita adalah tubuh Kristus. Kita harus saling, kalau kemarin Pastor Rico bilang kita harus saling sayang-sayangan. Bukan saing-saingan. Setuju ya? Karena kita tubuh Kristus.
Ada yang gereja yang dipanggil Tuhan untuk jadi tangan kanan. Ada yang dipanggil Tuhan untuk jadi tangan kiri. Kita gak bisa paksain tangan kiri semuanya. Coba teman-teman bayangin kakimu kaki kiri semua. Atau tanganmu tangan kiri semua. Itu sebabnya perlu sekali untuk kita sama-sama, bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi. Oh, ini bukan tentang kerajaan kita, ini bukan tentang brand gereja kita, tapi ini tentang kerajaan Kristus ditegakkan di muka bumi ini. Yang mau katakan amin. Karena gue percaya kalau misalnya gereja kita tangan kanan, kita butuh tangan-tangan kiri dan kaki kanan. Setuju ya? Sekarang tangan kanannya coba tolong diangkat. Aman ya? Kalau ada nyamuk di pundak sebelah kiri, apa yang teman-teman lakuin? Hah? Disayang? Waduh, ya ampun, isep darahnya, isep. Ya. Terus biar kenyang, terus ya. Disayang. Wah ampun, Injil sekali kamu. Kasihan gitu ya. Paling ditepok, ya abis itu ya anggaplah disayang gitu ya. Abis dia mencucuk dan mengicep darah kita, dia cabut, gatel kan. Apa yang teman-teman lakuin dengan gatel? Disayang juga? Enggak kan? Apa yang teman-teman lakuin? Garuk. Masih aman? Aman. Pindah ke sini, bisa digaruk? Yang sini bisa digaruk? Bisa. Udah gitu nyamuknya pindah ke bisep tangan kanan. Coba garuk bisep tangan kanan, bisa? Susah. Gak bisa. Kita perlu orang lain. Tolongin dong, Kirs, tolongin dong Kirs. Untuk dia garokin bisep kita. Mungkin dia akan lakukan dengan secara maksimal, saudara. Jadi kalau kita lihat ada pelayanan-pelayanan di luar sana yang mungkin tempat kita gak ada. Ya udah, kita bantu aja, kita support aja. Haleluya. Daripada kita buat lagi apa-apa, dia buat itu ya. Gua buat juga. Nah yang kita lakukan di Muda dan juga di KAC adalah kami selama ini komunitas dan kami gak punya pelayanan misi. Tapi Muda udah jalanin pelayanan misi mereka. Jadi sehingga waktu Muda ngajakin kita untuk pelayanan misi, daripada gua buat lagi dan pada akhirnya gak maksimal, karena gak pernah bikin sebelumnya, mendingan kita semua ikut Muda. Tapi sebagai pemimpin kita harus secure terlebih dahulu. Tapi secure atau enggaknya kan itu dalam hati ya teman-temannya. Gue bisa bilang gue secure sih. Tapi kadang ada ketakutan juga yang ini udah sepi nanti tambah sepi gitu kan. Tambah kosong nih. Makanya itu kita terus menerus harus cek diri kita. Ini tentang kita atau tentang Yesus sih? Karena ujung-ujungnya pasti harus tentang Yesus. Haleluya. Justru kita percaya nextnya perbedaan akan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lain. Teman-teman setuju tentang hal ini? Apa yang kita gak bisa, teman kita mungkin punya kemampuan itu, punya kekuatan itu. Karena kita memiliki satu tujuan, nextnya. Tujuannya itu kita memberitakan Injil Kerajaan Allah di bumi. Mungkin pengajaran kita banyak yang berbeda. Teman-teman dibesarkan, mungkin saya dibesarkan di GPIB pada waktu itu. Jam 4 pagi bangun, cari telur, jam 4 pagi. Udah sepet suruh cari telur kan. Habis itu pindah ke gereja yang lebih karismatik dan lain sebagainya. Pengajarannya berbeda juga. Kita tahu bahwa setiap gereja pasti ada pengajarannya masing-masing. Betul ya saudara ya? Ada caranya masing-masing. Ada metodenya masing-masing. Cuman kalau kita terus sibuk untuk saling beradu tentang hal itu, gak akan ada selesainya. Pasti ribut terus. Yang menyatukan kita cuma satu, Injil Tuhan. Kematian Kristus di kayu salib yang menghapus dosa kita semua. Haleluya. Itu yang menyatukan kita teman-teman. Dan gue bertobat tentang hal itu. Dulu gue sering banget menjadi orang yang suka mengkritik-kritik gereja. Mengkritik orang, itu gue. Padahal gue juga gak bener, absurd juga. Saya juga absurd, itu disiram-siram. Itu, masa diperjualbelikan ya gitu-gitu. Tapi ngelihat dari situ ya, siapa gue? Kadang Tuhan juga pakai hal-hal itu untuk orang lain bertobat ya. Jadi pas disitu gue ngeliat, kok kayak gue yang pengen disenangkan ya. Padahal kan gue bukan Tuhan. Sekali lagi terus cek diri sendiri sehingga kita tahu bahwa ini semua bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Tentang memberitakan kerajaan Allah, tentang memberitakan Injil.
Bilang kiri kanan, ini bukan tentang lo bos, sorry banget bos, jangan GR, bukan tentang lo. Ini tentang Tuhan, haleluya. Oke teman-teman cepat aja. So apa aja yang bisa membuat kita tidak bisa bersatu sih? Yang pertama merasa lebih besar dari yang lain. Ini dialami oleh murid-murid Kristus. Markus 9 ayat 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi lagi ngobrol, ternyata Tuhan Yesus, kalian ngapain sih, ngomongin apa sih? Mereka lagi berantem nanya siapa yang paling besar nih. Yang paling senior di antara kita siapa nih? Di antara murid-murid loh teman-teman, bilang murid-murid. Murid-murid juga ada seperti itu, ada rasa siapa nih paling besar nih di antara kita nih. Makanya Tuhan Yesus nanya, kalian ngapain sih ribut amat? Sampai di situ dikatakan mempertengkarkan. Nah ini yang membuat kita gak bisa bersatu karena kita merasa lebih besar dari yang lain. Lebih dari yang lain, sehingga mengucilkan yang lain, merendahkan yang lain. Dan saya melihat di sini teman-teman, ini ada berhala juga di situ. Yaitu berhala yang pertama penerimaan. Kenapa penerimaan? Karena dia selalu membanding-bandingkan, ada yang membanding-bandingkan dengan yang lain. Dan pada akhirnya dia ngerasa harus diterima dengan yang lain. Ada juga power di situ, merendahkan yang lain. Enggak, lo di bawah gue lo. Gereja kamu, gereja gue udah gede nih. Ya baru komunitas, ya Cornerstone baru mulai. Banding-bandingkan, penerimaan juga. Ngerasa pelayanan yang lain, waduh. Apalah akulah, itu juga salah satu berhala dalam hidup kita pengen diterima. Dan gue jujur dalam hidup gue berhala yang terbesar adalah penerimaan. Dan ini harus bertobat, gue juga bertobat tiap hari, harus. Bahkan sampai detik tadi aja pengen khotbah aja teman-teman ya. Mempersiapkan khotbah, gue tahu ini semua udah pada mau datang, ini gereja-gereja luar biasa besar-besar ini yang dalam hati tuh gimana supaya khotbah saya bagus ya. Gimana supaya khotbah saya tuh bener ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya diri sendiri karena ada penerimaan itu. Nah kita melihat di sini juga ternyata murid-murid juga ngalamin itu penerimaan. Banding-bandingkan dengan yang lain. Dan rasa diterima itu sangat besar banget. Sehingga terkadang itu membuat kita gak bisa bersama. Di kantor. Ngerasa kalau diajak makan siang yang lain diajak kita gak diajak. Siapalah aku, kayaknya aku culun banget ya gak diajak ya. Langsung sakit hati. Healing. Mental breakdown. Ya. Lalu ada power yang ngerendahin ya. Junior gue nih. Nah di sini murid-murid merasa lebih besar dari yang lain. Ini membuat kita nggak bisa bersama satu sama lain. Yang kedua teman-teman, ada eksklusif di situ. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita, sadap. Mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu. Sadis, dicegah gak tuh? Karena ia bukan pengikut kita, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada rasa eksklusif di situ. Ini geng gue nih, 12 ini nih, yang dipanggil nih sama Tuhan nih. Sehingga pas ada orang lain yang pengen, misalnya ada kesurupan ya, ini ada yang kesurupan nih, misalnya. Pas ada mau didoain sama dia dicegah, jangan. Lu kan bukan pengikut kita. Padahal lagi mau didoain saudara, pengen ditengking mungkin setannya. Tapi dicegah, sorry lu bukan geng gue lu. Ada eksklusif di situ. Dilarang, coba bayangin dilarang. Apakah kebayangannya nanti tadi gereja gini, nanti kita akan saling mendoakan satu sama lain ya. Kita biasa mendoakan satu sama lain. Tapi gue bilang nanti yang bukan dari gereja KIC, jangan coba-coba berdoa buat orang lain. Di situ aja, jangan ikut doa, diem aja.
Kayak gitu. Ini ada orang mau kesurupan, dilarang guys. Kasihan yang kesurupan. Pas mau didoain, tunggu. Tolong kali. Help dulu kali. Protes aja. Saking eksklusifnya mereka. Dan ternyata di sini ada berhalanya juga. Berhalanya itu kontrol dan juga kenyamanan. Udah nyaman nih gue sama tim ini. Jangan usik lagi. Kalau ada yang penambahan jiwa-jiwa. Gak aman komunitas gue. Kurang asik. Makanya akan tertutup sehingga ketika orang baru datang kayak awkward moment dipersembahkan teman-teman. Saking dekatnya teman-teman sehingga orang lain pun jadi gak nyambung sama kita. Kita ketawa, hahaha, yang lain cuma gak tahu mau ngapa-ngapain. Saking eksklusifnya. Ada kontrol itu berusaha menyuruh orang untuk tidak melakukan itu. Karena bukan bagiannya, katanya. Ada kenyamanan di situ. Kita pun kadang mengalami hal ini. Terlalu eksklusif sama gereja kita. Sehingga takut kalau ada pelayanan-pelayanan lain terbangun. Bahkan juga takut juga kalau misalnya anak-anak kita dipakai Tuhan lebih dari kita. Anak-anak yang kita bina maksudnya. Sehingga kita gak mungkin bisa bergerak bersama-sama. Dan agak sukar untuk bergerak bersama-sama teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga. Ini dia, sombong. Merasa paling benar. Ayatnya bilang begini, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya menaruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lukas 9 ayat 24, sadis gak tuh? Kalau gue jadi Tuhan gue akan bilang, kamu nanya? Apa kamu nanya? Api turun dari langit kamu nanya. Join live gue ya. Gondok teman-teman. Soalnya dia sombong, lebih sombong dari Tuhan, lebih Yesus dari Yesus. Coba bayangin. Tuhan Yesusnya santai aja gitu ditolak. Dia kena nih api. Gimana? Api. Makanya cocok kalau si itu datang. Kamu nanya. Saking keselnya teman-teman. Sampai saking gondoknya. Sombong merasa diri paling benar. Lebih Kristen dari yang lainnya. Sadis sama cadas tuh, sadas. Kemarin kita belajar gospel, center, Injil, ikut CTC. Seru sekali teman-teman. Tapi kalau lewat situ kita lebih gospel dari yang lainnya. Berasa paling gospel sedunia. Itu juga salah Berasa sombong. Sekolah Alkitab ngeremehin. Wah belum sekolah dia. Di sini gak ada kan ya? Gak ada ya? Gak ada yang maksudnya gak ada yang ngeledek kita gitu. Kritik-kritik gitu ya. Kalau gak ada gak apa-apa. Tuhan mengasihimu. Saya juga. Lebih Kristen dari yang lainnya. Lebih Yesus daripada Yesus. Lucu kan? Sombong banget. Tuhan Yesusnya diam aja. Nah, ternyata mereka juga punya berhala itu. Power. Di situ kita melihat, kemarin kita belajar tentang berhala ya. Bulan lalu kita belajar tentang berhala. Ada penerimaan, kontrol, kenyamanan, ada power. Nah terkadang tuh kita ada ini semua sehingga membuat kita gak bisa menyatu. Apalagi menginjil. Apalagi hidup bersama dengan yang lain. Karena masih ada terus berhala-berhala ini. Penerimaan lah. Dia udah jahat sama gue kak. Ya udah, gue jahatin aja lagi. Masih banyak teman-teman yang lain yang sayang sama gue kok. Tapi sebetulnya hati kita kayak berontak gitu. Berhala-berhala ini yang membuat kita susah untuk bersatu. Merasa lebih besar dari yang lain. Berusaha mengontrol semua keadaan. Nyaman, udahlah gue gereja-gereja aja udahlah. Gak perlu bagi-bagi hidup lah. Gak perlu menginjil lah. Wah gak perlu jadi pengerja lah, udah santai di gereja duduk, tidak haleluya, terima berkat, pulang selesai. Udah gini aja Tuhan juga happy kok, Tuhan happy. Tapi setiap hari itu kita harus, ini loh teman-teman, cek hati kita. Apakah ini tentang diri kita
atau tentang kerajaan Tuhan, tentang Yesus sendiri. Kalau kita ngomong penerimaan, Kak di kantor gue gak diterima, Kak di teman-teman gue gak diterima, Kak di gereja, gue penuh dengan penolakan di gereja, gue ditolak di gereja dan lain sebagainya. Dia gak tahu gue siapa, gue udah gereja 10 tahun, sadam. Gue udah pemimpin komsel 15 tahun, sadis gereja 10 tahun, mimpin komsel 15 tahun. Gue udah sini, gue udah itu, gembala belum datang, gue datang dari 2 jam sebelumnya, sedang. Gue gak diterima, Kak. Harusnya kan mereka lihat dong kerjaan gue. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada penerimaan. Harusnya tuh mereka lihat kerjaan gue. Harusnya mereka lihat dong apa yang gue lakuin. Tapi kita marah. Karena sepertinya ide-ide kita juga tidak didengar. Dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngomong tentang penerimaan. Tuhan Yesus sudah ditolak berapa kali teman-teman. Bahkan sama ciptaannya sendiri dia ditolak. Tuhan Yesus ditolak. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tapi ciptaannya sendiri menolak dia. Padahal dia layak untuk menerima semua hormat, pujian, pengagungan kita. Untuk kalau ngomong tentang penerimaan di Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling layak untuk menerima itu semua. Tapi ternyata kenyataannya ketika dia turun di dunia, dia ditolak. Lalu kita mulai cek, oh ya Tuhan, apalagi aku ya Tuhan ya. Tapi penolakan itu teman-teman, waktu dia turun ke dunia, dia datang untuk kita semua loh. Artinya kalau teman-teman cari penerimaan, Tuhan Yesus sudah menerima engkau apa adanya. Dengan dia turun dari surga, jadi manusia, mati buat kita. Kalau kamu cari kenyamanan, udah di sinilah. Surga kurang nyaman apa teman-teman? Tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya hanya untuk orang berdosa seperti kita. Turun ke dunia dicambuk, diludahin. Kemarin kita juga udah belajar. Disiksa. Dia ya Tuhan yang harusnya menikmati segala kenyamanan itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia lahir di mana? Hotel bintang 5? Enggak. Di itu? Presiden suit? Enggak teman-teman. Justru dia lahir di kandang. Yang jauh dari kenyamanan, jauh banget. Tapi dia lakukan itu buat teman-teman semua. Dan buat kita. Kalau kita cari kenyamanan. Maka kita mulai cek lagi. Kontrol, power. Tuhan yang paling berkuasa dari semuanya. Tapi dia mengosongkan dirinya untuk jadi sama seperti manusia. Kemarin kita belajar bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan taat sampai mati untuk kita semua. Padahal dia Tuhan yang berkuasa untuk kita semua. Dan kalau kita melihat hal ini teman-teman, kita cek hati kita, aduh Tuhan. Jangan sampai hidupku ini tentang diriku ya Tuhan. Harusnya hidup kita tentang Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk kita cek apa ada berhala penerimaan itu di kita. Apa masih ada berhala power? Apakah masih ada berhala kontrol di situ, kenyamanan di situ, di hidup kita. Dan kita harus cek ini setiap hari. Saya pun ngecek setiap hari. Kenyamanan. Mungkin ada orang yang selama ini menyakiti hati kamu, tapi kamu gak bisa untuk mengampuni dia. Anything. Orang tuamu mungkin, sahabatmu, teman-teman, gak tahu. Karena ujung-ujungnya hidup kita harus tentang Yesus. Efesus 4 ayat 15, kita lanjut dari ayat-ayat yang tadi awal kita baca, Efesus 4 itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal. Kemana teman-teman? Ke arah dia, Kristus yang adalah kepala kita. Kita harus cek terus, semuanya mengarah ke dia. Kalau teman-teman ngerasa ditolak, tertolak gitu ya. Teman-teman cek apa yang Tuhan Yesus pernah gak ya digituin ya. Apa yang Tuhan Yesus lakuin ya. Ketika teman-teman ngerasa sendirian, teman-teman mikirin, aduh. Tuhan Yesus pernah gak ya sendirian ya. Bahkan saya percaya justru pribadi yang benar-benar pernah sendirian, cuman Tuhan Yesus. Supaya kamu gak sendirian. Tuhan Yesus dibilang Adam kedua.
Tapi setelah kita melihat Adam pertama, waktu dia jatuh dalam dosa, Bapa turun, Allah turun, nyamperin. Di mana kamu? Tapi ketika Tuhan Yesus memikul setiap dosa manusia, apa yang dia katakan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau teman-teman pernah ngerasa sendiri, enggak, kamu enggak pernah sendirian. Tuhan Yesus bahkan Bapa di sorga meninggalkan dia, berpaling karena ada dosa manusia, seluruh manusia yang dia tanggung. Justru di detik-detik, di saat-saat dia membutuhkan Tuhan. You know what I mean? Di saat-saat dia butuh, waktu dia dipecut, dia disiksa, disalib. Dia butuh, God help me, beri kekuatan. Tapi yang keluar dari bibirnya adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di situ dia benar-benar sendiri. Jadi sebenarnya waktu kita di kamar kita sendirian gitu ya. Saya percaya Tuhan ada di situ buat teman-teman semua. Roh Kudus ada di situ buat teman-teman semua. Jadi engkau gak pernah benar-benar sendiri, enggak. Selalu ada Tuhan. Yang pernah sendirian cuma Tuhan Yesus. Tapi itu semua dia lakukan supaya kedepannya engkau gak pernah sendiri lagi. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam hidup teman-teman semua sebagai penghibur, sebagai penolong. Kasih Tuhan yang luar biasa. So, aku percaya ke depan kita akan belajar lebih lagi tentang kingdom mindset. Ayat terakhir ini, 4:16, aku boleh undang Tanjidor naik ke depan. Efesus 4:16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita adalah satu tubuh Kristus terikat rapi tersusun menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi kalau kita melihat di luar sana masih banyak orang-orang yang berantem, kita jangan. Haleluya. Bilang kiri kanan jangan ribut lagi ya. Udah fokus sama Tuhan. Mata tertuju sama Tuhan. Dan ini bukan ngomong tentang gereja aja. Tapi ini juga ngomong tentang hidupmu pribadi. Bisakah kamu bersatu dengan orang sekitarmu, dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu kembali, dengan keluargamu dalam kehidupanmu sehari-hari? Bisakah kita taruh hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Biar Injil ditegakkan di dalam hidup kita, rasakan keindahan kasih Kristus di dalam setiap kita. Itu yang membuat kita saling menghargai satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Haleluya. Jadi jangan kritik-kritik lagi ya. Haleluya. Jangan kritik-kritik, gereja gue yang lama begini. Udah. Gue percaya gereja lo yang lama, gereja gue yang lama. Gue dari beberapa gereja. Gereja kita yang lama membantu kita untuk kita sampai ada di tahap ini teman-teman. GPIB membantu gue untuk gue mengenal, ada orang Kristen namanya, ada orang Kristen Tuhannya Tuhan Yesus. Gue baru tahu di situ. Waktu sekolah minggu, jadi drama, main jadi gembala-gembalaan. Cari, bintang, ayo drama. Terus gereja-gereja yang lama, pindah lagi gereja di Bintaro. Gue melihat justru di situ gue mulai melayani Tuhan. Jadi sebetulnya gereja-gereja lama kita itu adalah, mungkin kita bisa bilang kendaraan yang dipakai Tuhan untuk pertumbuhan rohani. Haleluya. So yuk kita mulai. Jangan ngomongin gereja lama kita lagi. Kalau kamu ngomongin lagi berarti kita harus cek. Kenapa gue ngomongin gereja lama gue ya? Apakah masih ada luka yang sisa di hati gue? Kenapa gue masih kesel ya? Kalau ngelihat logonya aja gue udah kesel. Why? Berarti kita harus cek apakah ada penerimaan di situ. Apakah masih ada power? Wah lo lihat nih. Komunitas gue, gereja gue akan lebih besar dari situ. Apakah masih ada hal-hal yang mengarahnya ke sini? Kita harus cek teman-teman. Gak lihat teman yang ngutang belum dibayar-bayar. Oh Tuhan Yesus tolong. Apakah kita bisa mulai bersatu dengan dia? Dengan melihat kasih Kristus itu. Yuk hari ini kita bangkit berdiri. Sama-sama. Kita cek apakah masih ada berhala-berhala di hati kita. Penerimaan. Kontrol, kenyamanan.